Thank you ya, di rumah juga yang tepuk tangan, terima kasih banyak. Yang di rumah tolong dong tepuk tangan juga dong, Mas. Ramaikan dong. Ramaikan. Hari Minggu kerja nonton MPL. Betul sekali, Pak. Emang ada yang hari Minggu kerja? Nggak ada kan? Ada juga, Pak. Ada juga ya? Ada juga beberapa di luar sana yang masih kerja juga di hari Minggu, Pak. Sepertinya MPL Arena ini butuh kaca ya. Back to the game ya. Sudah menuju ke arah atas dari seorang Skylar yang ternyata memakai Cloud. Yes. Dan Dan Albert. juga Albert yang memakai Benedetta sudah mengamankan satu buffnya cewek yang memakai alis pun agak sedikit. Ini bisa dibilang lumayan di zoning ini ya, dengan Abang Jeffrey dan bahkan ada Kiboy, ada cewek yang mulai diajar di sana, tapi masih ada Purify yang tidak perlu dipencet sama Skylarnya, lebih memilih untuk cabut ke arah turretnya, dapetin Ya, perlindungan juga, perlindungan juga. Oke. Bukan perlindungan sih, lebih ke damage musuhnya itu bakal berkurang ya nggak sih, Be? Kalau misalkan untuk dari Turret. turret sendiri dari turret ya otomatis nanti dia bakal lebih safe yang pertama. Bisa Karena kan ya. dia berada di zona aman dan juga dari defense-nya juga bakal meningkat. Tapi kalau misalkan untuk sekarang dari segi iya saya terkejut juga, Pak. Iya, ada keluaran. Ya, Alex the final blow-nya langsung nabrak Karasan. Sedikit lagi Satu, akankah satu. menjadi milik dari RRQ Oshi dan Albert mendapatkan first blood. Baru aku mau bilang kalau misalkan Albert harus main agresif secepat mungkin. Karena apa? Karena lawannya adalah Suns dengan Isunshin. Nah. Walaupun memiliki 100% win rate, tapi That's right. 5 menit awal ini benar-benar harus dimanfaatkan oleh RRQ Oshi untuk men-shutdown pergerakan daripada seorang Suns biar dia nggak punya item, dia nggak bisa teamfight. Ya, sudah menit 2, sudah muncul turtle-nya Albert yang bermain sangat amat agresif. Ditarik dengan sangat amat baik dan langsung dikasih jempol sama Finn-nya. Reverse time yang benar-benar on time banget. Flickernya hanya balik lagi ke belakang. Gila, itu ngebuang waktu banget dan bahkan ngebuang flicker 2 menit untuk seorang Kiboy. Waduh, bisa kayak begitu ya. Aku mau flicker tapi aku ditarik lagi. Aku masuk lagi ke dalam pelukan dari R7 dan juga Finn. Wow. Aduh. Gokil. Menuju ke arah atas. Langsung bersihkan saja. Tampaknya ada 2, ada Stats juga Skylar yang masih menyimpan Petrify-nya, mencoba untuk menggocek, mencoba untuk mencari tempat yang cukup jauh. Masih ada second eye, tapi ternyata dia lebih milih untuk bergerak belakang daripada Flicker. Ada Stat juga yang diberikan oleh ceweknya dalam debat itu saja. Ada Albert, langsung ada Alexo final blow, tidak ada Flicker dari seorang ceweknya, dan langsung 1-1. Gonik langsung ada di kepala sang bayi alien. Albert yang menginjak keyboard, tidak ada Flicker. 2 menit dan bakal langsung killing spree dari seorang Albert. Mencoba untuk mengajak Drian-nya, langsung di division. One more hit, masih bisa cabut, masih ada after shield juga dari umbrella-nya Drian. Agresif banget RRQ Oshi di early game seperti ini. Diacak-acak area pertahanan yang dimiliki oleh Onyx, entah itu di bottom lane ataupun di bagian atas. Ini aku sempat terkejut dengan pick Digi sih. Tadinya memang aku berpikir bahwa ini untuk counter satu Imperial Justice. Tapi sepertinya melihat tadi ini yang overturn aja dikeluarkan satu time journey-nya. Kayaknya ini benar-benar untuk mengkontes damage dari Drian. Langsung ditahan seperti Langsung itu aja, ditahan, Pak. pakai Iya, langsung overturn-nya damage-nya bisa gitu. dilepaskan langsung. Betul, Pak. Oke, bahkan dia tidak memakai Aegis ya, dia memakai Flicker. Bisa untuk antara nge-defense cabut atau justru malah nyulik dengan reverse time yang dimiliki sama Digi. Atau bahkan menyelamatkan Albert yang di depan dengan Bisa time jadi. journey. That's right. Karena tentunya yang seperti kita tahu, Benedetta ini kan nge-dash-nya cepet banget. Ya, Sementara Digi adalah burung yang tidak bisa terbang. Oke. Tidak bisa loncat, dia pakai flicker mau nggak mau. Iya, jenis burung darat ya, Pak ya. Iya, betul. Oke, lelaki burung darat. buset. Digi. Oke, langsung di Patahannya jelek banget. lanjut lagi. Menuju ke arah turtle yang kedua sudah mulai muncul mandiri turtle camp di menit yang keempat, Beda 10 2K. detik sudah mulai ada 3 orang dari tim RRQ Oshi. Reverse time lagi-lagi knockout strike, tapi tampaknya langsung diusir mundur. Alexo final blow dari Albert, dia juga maju ke arah depan dan menuju arah turtle kah? Tidak, ternyata lebih memilih untuk ke setup lagi, mencoba untuk melihat posisi dari anak-anak landak. Tidak mau langsung ke turtle tadi. Gila, Kyoshi on fire banget. Gila sih ini Mengingat benar-benar zoning-zoningnya ya. kayaknya mereka bener-bener zoning out itu kayak di depan ada Finn nih, Asli. terus ada R7 sama Albert ya kan. Tapi di belakangnya itu ada Psycho gitu loh. Iya, Jadi kalau Psycho. misalkan mereka ngejar, tiba-tiba ada wah langsung Federal Aspect. Langsung dibikin perimeter yang dia buat dengan high ground sangat baik sekali. Ada serangan dari atas lah gitu, bagus banget. Clock of Destiny sekarang dimiliki oleh Psycho. Ini akan menjadi sebuah item yang bisa dikejar 4 menit nantinya, akan menjadi sebuah hal yang sangat-sangat 9 mengerikan berarti. ya. Setengah musim yang dilalui RRQ dan bahkan sekarang mereka mencoba untuk maju dan bahkan lagi-lagi ada teriakan ya, tapi masih bisa untuk cabut dari ceweknya justru. Reverse time. Masih
lagi-lagi Finn-nya dengan menggunakan reverse time saja. Ini membuat anak-anak ladang mulai lari ketakutan dan harus membuat timing yang sangat bagus juga. Dan bahkan Keyboy yang mencoba untuk masuk lagi, belum ada ultimate dikeluarkan. Dan bahkan ceweknya juga, dan lagi-lagi Keyboy-nya mengeluarkan ultimate untuk mundur. Skylar-nya mendapatkan satu orang, tapi kenapa stiker Bigetron yang keluar di sana? Apa gara-gara kemarin baru menawan Bigetron? Bisa jadi lupa Bisa diganti ya. jadi. Iya. Bisa jadi. Satu outer turret di atasnya juga udah hancur. Ini menjadi sebuah keunggulan lagi untuk Arkeosi di bagian bawah. Masih sangat kuat, masih kokoh berdiri. Sementara Sans belum terlihat sejauh ini. R7 mulai dikeroyok, Siap. dipanah, disabet. Satu lagi Jin ke panah, punggung lu nggak kena rupanya. Tidak memakai flicker, hanya memakai satu execute saja. Dari Star R7 tidak mau tinggalan untuk satu minions wave-nya. Sudah ada teman-teman yang membackup, that's why dia masih berani di arah Nge-bait juga. lane-nya. Lagi-lagi dari seorang Finn-nya, santuy. Gajah di depan, reverse time, ada Albert juga, Electro Final Blow-nya baru dikeluarkan, dikejar. Keyboy-nya nggak boleh kabur dan langsung lagi-lagi Goni dari seorang Albert. Dan Albert masih ingin lebih. Bahkan tadi dia sempat lagi. ngedes ke arah dari Sans-nya loh. Stiker keluar, Albert bisa melakukan lagi farmingan. Sementara Esmeralda-nya akan menjadi sebuah korban baru kah? Iya, Phantom Slash sedikit aja, selendangnya sudah mulai sobek. Yang baru aja Ceorian kemarin sore ya. Yes, 2 detik lagi, Turtle yang ketiga di menit 6.53. Mungkin akan muncul lagi Turtle keempat ya, dan tampaknya di sini aman banget sang raja yang santuy banget mengamankan semua objektifnya. Di arah atas sudah hancur turretnya, lagi-lagi dari Turtle juga, dan bahkan hanya dikasih 1 poin saja. Perbedaan gold yang cukup jauh juga untuk awal-awal. Ini benar-benar jauh banget dari 4 minggu sebelumnya. Raki Hosh ya, apa yang mereka lakukan, Profesor? Ya ini dia, seperti yang mungkin kita sempat bahas. Mereka belum menemukan base 5-nya, tapi udah ketemu. Base 5-nya. Yes. Nah, chemistry-nya udah mulai kebentuk. Chemistry-nya. Dan bahkan lihat satu persatu pick off-nya berhasil dilakukan. Cewek tidak mendapatkan stack yang dia butuhkan. Boots juga kesulitan di arah bottom lane. Makanya aku kebingungan. Dengan pick Esmeralda, ini benar-benar jadi kayak, wah ini diginya makin makan banyak nih. Iya, dan bahkan diginya dari tadi time journey kayak jarang banget. Itu apakah nggak ada tombol time journey dari diginya? Karena dari tadi yang dia lakukan hanyalah mengeluarkan time bomb-nya dan juga reverse time. Dan Iya. itu sangat mengganggu dari anak-anak landak Digi e-sport. ganker ini jadinya. Yes. Gak ada sepertinya serangan yang benar-benar signifikan yang dilakukan oleh Onyx Yes. Sport ke arah Arki. Makanya time journey dari tadi juga masih jobless Dan banget. Kiboy-nya juga ragu, dia mau Imperial Justice nih. Tapi Finn kan punya time journey, buat apa gitu loh. Iya, ini Ini juga untuk setup backup nih. lagi. Walaupun ada 3 orang, nggak takut. Ada Skylar juga di sana membersihkan minion yang tidak mau kehilangan satu turret pun dari sang raja yang benar-benar mempertahankan satu persatu pergerakan yang sangat amat rapi juga dilakukan dari anak-anak Hoshi. Tapi ini yang aku bilang juga sempat waktu sama Korean Tempo War, di mana support atau tanknya itu nempel aja ke gold lane. Jadi biar gold lanernya nih benar-benar dapetin farm yang Ini optimal. lihat dash lagi di Albert, Dash pakai lagi. flash dan Oh, bahkan damage-nya. Electro Final Blow dan langsung poison kill dari Albert ya, ceweknya kali diincar dan langsung ditabrak begitu saja, knockout strike. Albert lagi-lagi maju ke arah depan dan bahkan ada Blazing Duel juga. Skylar masih hidup semua dari sang raja dan Albert yang belum Albert. cukup puas dikejar Goni, tapi ada Boots yang langsung menghalangi di sana, di cover begitu saja, dan purple buff-nya kali ini jatuh di tangan Albert. Wow, mendadak Boots langsung hadir. Dia pergi ke atas sana mencoba untuk menyelamatkan dari orange buff-nya juga. Tapi orange buff-nya udah menjadi milik dari Skylar. Parsha di bagian bawah tadi mencoba untuk menggagalkan apa yang dilakukan oleh Sans untuk bisa pulang ke arah base-nya. Wow, ini Wow. adalah hari di mana sang raja mulai bangkit perlahan-lahan tampaknya. Melawan si pemuncak klasemen Onyx Esports, dan bahkan mereka membuat anak-anak Onyx bingung untuk farming gimana. Rotasinya pun juga mereka bingung harus gimana. Bahkan untuk start initiate team fight, mereka juga tahu ada Digi di sana. Mereka benar-benar kayak mencari timing yang tepat, tapi
Gak tahu gimana menemukan celahnya. Sulit untuk melakukan sebuah inisiatif. Dan sekarang Lihat Lordnya udah Kiboy-nya. mulai dicolek-colek aja. Ini Kiboy sekalinya Kiboy Imperial dan Justice ke Imperial bagian Justice masih ada dalam. time journey. Iya, ini bakal kelar Pak. Hanya Satu barang selesai bakar di sini dan aja. triggernya reverse time mulai. Karena seorang Kiboy lagi-lagi. Lagi-lagi again and again. Dari seorang Kiboy-nya Imperial Justice-nya selalu ke arah belakang dan belakang. Tapi ini membuat anak-anak Onyx Esports bisa mendelay lagi dari harga Hoshi-nya untuk mendapatkan round pertama. Wow, bahkan tadi dengan Imperial Justice yang bisa dibilang mungkin cukup panik. Hingga agak sedikit menabrak tembok. Gak terlalu maksimal jarak yang dikeluarkan oleh Imperial Justice. Hanya saja hal baiknya Lord sekarang masih aman. Lordnya udah ke reset. Cewek udah mulai masuk ke dalam area yang bisa dibilang ini area sungai tengah antara Arkeoshi ataupun Onyx. Dan Finn sendiri melihat dari kejauhan belum ada sebuah hal yang akan dia lakukan. Time bomb dikeluarkan lagi. Sementara Yes. reverse time udah mulai kecolok santuy kan. Benar Jempolnya bos. Jempol dan jempol lagi-lagi R7 Algojo dari Araki Hoshi selalu mengganggu dengan menggunakan pasifnya dari knockout strike ya, dan bahkan di sini sang raja sudah mulai kembali lagi ke Lord Pit-nya, dan lihat giginya santuy aja di depan masih ada ultimate time journey-nya, dan bahkan itu dia yang diincar dan bahkan tidak dihasilkan bisa saja Kiboy-nya belum berhasil menangkap satu orang, dan dia juga lagi-lagi langsung godlike dari seorang Albert yang T-nya 3 dan selalu nge-spam Gonik dan Gonik. Knockout strike kali ini miss, dan mereka udah free banget untuk dapetin Lord-nya karena dua orang dari Onyx Esports bahkan dari Suns-nya sudah dihancurkan duluan Walai. Wow, dan hal yang barusan kita lihat di saat Burst melakukan Falling Star Moon itu diadu, Pak. Langsung ditumbuk sama Pangkitonya. Lord sangat-sangat free dan sekarang menjadi milik sang raja Araki Hoshi. Ini melihat net worth-nya Profesor KB, apakah Onyx masih bisa untuk mengembalikan keadaannya? Wah, ini berat banget sih. Bahkan dengan satu ekor tinggi dari Finn ini benar-benar sama misalkan Snack Time. Pertandingan Royal Derby terlama terjadi di MPL Indonesia season yang ke-6, week yang ke-5 day 3. Oh, ini udah lewat by the way. Tapi untuk yang sekarang, apalagi dengan digi yang kayak gini, Yes, agak berat men. agak Apollo berat. balikinnya. Kenapa? Kalau dari tadi lihat Kiboy aja ragu gitu loh. Imperial Justice selalu ke belakang. Kalau ke depan udah pasti ada time journey. Yap. Kalau misalkan mereka all out, damage-nya nggak bakal ada yang masuk. Kenapa? Karena ini kiting dari Araki sih gampang banget. Albert juga bakal datang ketika team fight berlangsung. Waduh, mulai ke Lagi-lagi. gap untuk kali ini Terlalu siapakah yang akan cepat. drama Albertnya. Tarik Untuk ulur. masih bisa kabur, masih bisa selamat sementara R7 sendirian ngoyo banget, sotoy banget. Ini enak banget. Dia sangat pede dengan dirinya. Dia bisa masuk tanpa ada yang bisa menangkap ke arah Pakito ya. Menuju ke arah depan dari R7 mencoba untuk menjadi frontliner dari Araki Hoshi Walai, dan Sansnya dipukul mundur oleh seorang strike-nya dari seorang Psycho, dan bahkan dia tingginya kali itu waktu tapi blazing dua terbang langsung maju ke depan, tapi paling tebal ini pullnya agak sedikit miss dari seorang Albert ya, tidak lurus ke depan, agak sedikit mencong ke arah samping bawah, enggak terlalu kena ujungnya, dan bahkan masih bisa survive dua orang dari tim Onyx Esports. Wow, Tapi tadi cewek jalan di atas Selecta Final Blow dan dia kepeset sampai ternyata sayapnya harus tumbang di sana. Itu kalau lurus dia dapet deh dua-duanya. Dapet tadi banyak banget dia bisa hasilkan, cuman Skylar blazing duetnya dikumpulin dengan segitu banyaknya orang di dalam lingkaran blazingnya, sakit banget Pak tadi Pak. Ya ditambah dengan time journey yang on point banget. Finn lagi dan lagi mainin Iya. timing dengan sangat luar biasa. Digis back. Satu kali tumbang. Kurokotok. Jadi gimana, Be? Oh iya, mirip banget lu. Dasar lo burung kecil. Digi maksudnya Digi. Digi maksudnya. Burung bulat lu. Digi. Udah jadi lanjut. Ah, Apa? burung farsa Ah, lu. kan di pause kan lu sih, canda-canda mulu. Burung farsa lu. Ferry. Bener. Pak, itu mic-nya masukin ke dalam face shield. Bener Pak, salah Pak ya. Nah, Seperti yang Onet bilang, kalau di pause berarti Waktunya Psycho dan juga Kiboy ngobrol. Ngobrol dulu. Sok atuh ya. Kalau mereka ngobrol-ngobrol, sekarang waktunya kita juga kepada teman-teman yang sedang menyaksikan. Yuk ngobrol-ngobrol, kalian bisa langsung bagian kolom komen ataupun bisa nge-DM langsung ke KBGGP, ke Fahmoy ataupun ke Pak Bulung ya. Ada masalah teknis. Oh, ada Tidak pause masalah sedikit ya. teknis. Jadi kita sabar dulu. Aja mantap. Ikhlas berarti Kok tadi kalian gak ada ada. yang respon gue sih? Enggak, emang lu udah ganteng ibu gimana? Oke, back to the game di 14 menit pertandingan. Kayaknya hari ini penuh dengan pertandingan-pertandingan cepat ya. Iya, Maksudnya temponya tuh cepet banget. Ada Temponya soalnya. kencang, Pak. Temponya kenapa nggak tahu ya, dari early game tuh mereka kayak bener-bener saling ketemu di jungle fight. Iya. Gak ada tuh yang tarik ulur. Ah, benar-benar. Kayak udah mulai berani gitu gak sih? Iya. Ya langsung fight. Menang kalah bodo amat, yang fight aja dulu.
Ini juga gimana ya, minim banget juga poin kill yang dimiliki oleh Onyx. Mereka nggak tahu ya apa yang akan dilakukan untuk mendapatkan 1 poin kill aja. Tuh, liatin Ini item-itemnya ribetnya aja. ribet banget, Pak. Iya loh, untuk menumbangkan seorang R7 aja ini PR, apalagi dia punya Hunter Strike nih. Dia bakal punya damage lebih lagi dan dia bakal bisa lari-lari dengan pasif dari Lari udah begitu Hunter Strike. loh. Dan bisa 2 kali loh. Iya. Karena dia pegang Hunter Strike. Itu bahaya tuh. Kita belum tahu dia mau mukul pakai tangan kanan apa Iya, pakai dua- tangan kiri Ah, tuh. enggak. Dua kalinya, satu dari pasif dia, Benar. satu lagi dari Hunter Sniper Benar. gitu. Pak Pulung, dia Iya. pakai tangan kiri. Pakai tangan Pak kiri. Vito itu kekuatannya di tangan Iya. kiri. Tangan kiri. Left punch, Left push. punch. Apa tuh? Hard left Oh, punch. kidal ya, Pak, ya? Kidal. Skill dia. satunya, Pak. Kidal. Iya, kidalnya. Ngeri. Oke. Sudah level maksimal 15 juga Win of dari seorang Nature Suns-nya. Ada Win of Nature seperti yang sudah Profesor KB bilang. Mungkin next itemnya entah mungkin Katana Shield dari Cloud-nya sebelum dijadiin ya dari Death Blade-nya. Atau Oracle juga mantep sih. Oracle. Oracle buat namain absorb dan cooldown reduction. Athena Shield itu kan emang bener-bener buat nahan magical damage ya kan. Tapi kalau untuk efek sebenarnya Oracle juga bagus. Oke. Jadi nggak kalah saing lah untuk dari segi magical defense item. Lord sudah mulai muncul, Lord yang di enhance seperti yang kita tahu walai. Argyoshi, satu-satunya tim yang punya julukan lain yaitu si pencuri Lord. Apakah kali ini bisa tercuri dari Argyoshi? Sejadi dicuri sama Onyx atau justru malah mereka yang Athena berhasil? Shield. Iya, Kalau Athena Athena Shield Shield. berarti emang bener-bener mereka pengen ngeantiin si Brian dan juga si Boy-nya. Tapi dari segi magical damage ada cewek. Cepet Oke. banget sih Lord. Tapi Iya, ada di position dari di mana? sana aja, Pak. Oh, ternyata hanya di bait saja dan lagi-lagi langsung karena belakangnya Sanse yang diincar dan bahkan Sanse yang mungkin akan dihancurkan terlebih dahulu. Sanse sekarang ada nggak bisa sih ini. Nggak Langsung bisa. dihabisin. Legendary udah berhasil dapatkan. Bahkan Bursa pun Tiga. harus berlari dengan begitu kencang. Empat kan? Albert masih ingin ngejar. Phantom Blast-nya nggak kena. Bet. Terkurung di bagian dalam. Bet. Bet. Balik bet. Nah, Arsepan sini deh. Sini deh, saya. Kalem, atuh. Kalem. Sabar atuh, minion masih berjalan. Wah, ini dia ada Winter. burung nembak burung Winter Trencher. Pertarungan antara burung. Ini dia burung lagi berantem bertiga nih ya. Aduh. Sementara Dua untuk bar skornya. tersisa, Alecto final blow, 1 bar terakhir dan langsung didapatkan disecure saja oleh seorang Teguh Psycho. Albert bahkan sampai bikin Athena Shield sini bisa dibilang cukup respect damage dari cewek dan juga dari Briannya. Lihat 4 hero dari teman-teman Argyoshi ngelit goldnya. Bahkan melihat Suns yang berada di bawah Vin dari goldnya. Ini benar-benar membuktikan bahwa Suns tidak mendapatkan efektivitas farming yang pada biasanya 5 menit awal benar-benar dihancurkan oleh Argyoshi. Benar. Wintren juga bakal 16 pecah. poin kill Yes. dan hanya 2 dari Onyx Esports dan Ada bahkan 2. dari jungle-nya juga benar-benar diganggu habis-habisan oleh anak-anak raja ini ya. Nah, ini bisa jadi kalau misalkan Argyoshi bisa mengeksekusi ini dengan manis. Win rate Kagura dan Yisunshin dari Onyx Pecah. Esports. Pecah. Oke. Menuju ke arah tengah, ini peserta Red ya, sudah mulai masuk dari Albert yang mengincar ke arah rambutnya, tapi Lord ya di arah atas yang cukup kuat, masih berwarna kuning dan bahkan dari Superman dari seorang Sanse belum dikeluarkan, belum nge-stun, mencoba untuk menahan dan dihancurkan seluruh ini peserta Red ya, sang raja sudah mulai masuk ke arah tengah juga belum ada minisi yet. Oh ceweknya tidak ada Winter Transit, harus hati-hati dan bakal Albert yang maju ke arah depan, tapi Kiboy-nya mendapatkan 1, tapi masih ada situ pukul dari Ararkio dari Artepan dia dan bakal langsung blessing duet mendapatkan 1 saja double kill dari Albert menjadi 3 dan bakal kill speed dari dia. Game pertama Ararkioshi. Wow, pertandingan yang bisa dibilang oke, one sided bisa jadi. Gak ada pergerakan yang begitu signifikan dari Onyx bahkan untuk mendapatkan